Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat bergabung di mata kuliah produk berbasis karbohidrat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produk-produk confectionery. Apabila sebelumnya adik-adik sudah mempelajari tentang teknologi pengolahan gula, baik itu pengolahan gula kristal putih, kemudian gula palma, dan yang lain. Sekarang kita akan membahas produk yang sebagian besar berbahan baku atau menggunakan bahan dasar gula. Oke, kita lanjutkan. Jadi, salah satu bentuk dari produk confectionery tadi adalah candy. Di sini ada beberapa pengertian tentang candy. Yang pertama, dengan cara mengkristalkan gula dan direbus gula tersebut menjadi sirup. Kemudian, kembang gula yang terbuat dari gula itu diberi rasa dan isi. Yang ketiga, sesuatu yang dibungkus dengan gula yang dibuat dengan sirup yang kental. Dan yang terakhir, yaitu sesuatu yang dibuat menarik dan manis. Pada dasarnya, kalau kita berbicara tentang candy, pasti tidak jauh dari yang namanya itu gula. Entah itu gulanya dipanaskan, dikristalkan, atau dia dilapisi atau melapisi sebuah produk yang lain. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini definisi bahwa candy merupakan makanan yang rasanya manis, terbuat dari gula yang direbus sehingga mencapai titik didih tertentu. Dibuat dengan semenarik mungkin, dengan rasa dan isi, kemudian ditutup sebagian atau seluruhnya dengan coklat, bisa bentuknya kembang gula atau bahan yang lain. Kemudian candy itu dibuat dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Terbuat dari bahan makanan yang diawetkan dengan gula atau dibungkus dengan gula yang mengkristal. Berdasarkan campuran dan cara pengolahannya, dapat dihasilkan tekstur yang padat tetapi lembut, rapuh, dan garing. Apabila dirasakan akan memiliki rasa yang unik saat meleleh di lidah. Jadi pada intinya, candy itu adalah produk makanan yang manis dan dibuat semenarik mungkin untuk bisa menarik perhatian dari konsumen untuk mengkonsumsinya. Dan biasanya candy tidak hanya berbahan dasar gula, tapi biasanya juga bisa ditambahkan dengan produk yang lain seperti coklat, kacang, dan lain-lain. Oke, pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu tentang bahan, kemudian klasifikasi candy, dan yang terakhir adalah teknologi pengolahan candy. Nah, apa saja sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat candy? Di sini sudah ada beberapa bahan, contohnya adalah gula, susu, minyak nabati, gam, dan bahan tambahan yang lain. Bahan tambahan bisa dari pewarna, perasa, dan lain-lain. Oke, untuk bahan yang pertama adalah gula. Gula yang paling umum digunakan adalah sukrosa. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Kemudian bisa juga dalam bentuk sirup, dan sirup gula itu biasanya mempunyai konsentrasi 66%. Terus ada juga yang menggunakan gula import. Itu hanya dalam bentuk sirup yang konsentrasinya bisa mencapai 88%. Kemudian gula apabila dicampur dengan sukrosa dan dipekatkan akan menghasilkan produk dengan aktivitas air rendah dan juga tidak mengkristal. Namun produk juga akan menjadi higroskopis. Kemudian sirup glukosa. Sirup glukosa ini banyak digunakan sebagai pengganti gula import karena harganya lebih murah.
Kemudian ada juga yang menggunakan fruktosa dengan tingkat kemanisan 2 kali dibandingkan glukosa. Jadi penggunaan fruktosa ini bisa dipilih karena dia mempunyai tingkat kemanisan yang lebih besar dibandingkan dengan glukosa. Kelebihannya dia dalam metabolismenya tidak bergantung pada insulin sehingga sering digunakan untuk membuat produk khusus penderita diabetes. Kemudian fruktosa juga sangat larut di dalam air sehingga produknya juga menjadi higroskopis. Dan kemudian ada juga dextrosa di mana bahan tersebut mempunyai tingkat kemanisan separuh dari sukrosa atau lebih manis sukrosa apabila dibandingkan dengan dextrosa. Nah, di sini di tabel bisa kalian lihat itu ada beberapa jenis gula atau bentuk gula dengan ukuran masing-masing. Untuk gula granulasi atau bentuk granula bisa ukuran terbesarnya adalah 400 mikrometer dan terkecilnya 600 mikrometer dan yang lain. Kemudian ada sifat gula dalam pembuatan candy. Jadi yang pertama sebagai sweetness dan flavoring. Sebagai bahan yang menentukan rasa manis di dalam produk tersebut. Kemudian sebagai heat susceptibility, yaitu apabila gula dipanaskan, molekul-molekul gula bersatu membentuk bahan pewarna atau karamelisasi. Jadi tidak hanya sebagai perasa atau pemanis, gula juga bisa membentuk suatu warna ketika dia terjadi karamelisasi pada proses pemanasan. Jadi dengan proses karamelisasi itu gula juga dapat membentuk warna dari produk itu tadi. Kemudian ada browning reaction. Apabila gula dilumuri protein dan dipanaskan, akan membentuk gumpalan-gumpalan berwarna gelap yang disebut melanoidin. Pada tahap awal, itu menyerupai gulali atau karamel dalam hal warna, rasa, dan aroma. Namun pada reaksi selanjutnya akan menyebabkan gumpalan-gumpalan tersebut menjadi hitam dan tidak dapat larut. Kemudian yang keempat yaitu bersifat solubility dan crystallization, di mana gula mempunyai kemampuan untuk dapat melarutkan dari jenis gula yang berbeda, juga akan mengalami perbedaan yang dapat digunakan untuk mengontrol pengkristalan. Jadi maksudnya pemilihan gula itu akan mempengaruhi kelarutan dan pembentukan kristal pada proses pemanasan. Kemudian bahan yang kedua yaitu susu. Susu di sini dikatakan jarang digunakan secara langsung untuk pembuatan candy karena air yang harus dihilangkan itu terlalu banyak. Kemudian padatan susu yang digunakan yaitu dalam bentuk susu bubuk dan sweetness condensed milk atau susu kental manis gitu ya. Susu yang diuapkan atau dievaporasi. Kemudian padatan susu skim merupakan bagian yang penting dari Talvis dan fudge. Di situ adalah beberapa macam dari produk candy. Contohnya adalah Talvi dan fudge. Kemudian yang ketiga adalah minyak nabati. Di sini berfungsi sebagai pengganti lemak susu. Dan minyak nabati dapat dicampur, dihidrogenasi maupun esterifikasi sehingga dapat menghasilkan sifat-sifat yang dikehendaki dalam pembuatan produk candy. Bahan selanjutnya yaitu gam dan bahan pembentuk gel atau hidrokoloid. Kadang hanya sebagai komponen minor dalam pembuatan candy, namun gam itu bisa juga merupakan bahan penyusun dari pembuatan candy. Gam berfungsi untuk membentuk struktur 3 dimensi. Contohnya seperti
agar-agar, alginat, karagenan, gelatin, dan seterusnya. Dan ini adalah bahan tambahan yang biasa digunakan, yaitu untuk aroma atau esen, kemudian ada juga pewarna. Nah, untuk penggunaan aroma dan pewarna ini harapannya dapat menggunakan bahan-bahan yang memang food grade, sehingga tidak akan mempengaruhi kesehatan pengkonsumsi apabila mengkonsumsinya dalam jumlah yang besar dalam waktu yang cukup lama. Kita masuk ke klasifikasi candy. Jadi kalau kita berbicara tentang candy, itu beragam macamnya, beragam jenisnya. Tidak hanya candy yang biasa kita temui di jajanan SD, di swalayan, ataupun yang lain, tapi coba kita lihat apa saja sih klasifikasi dari candy tadi. Yang pertama adalah lollipop. Saya kira dari anak usia balita itu sudah mengenal yang namanya lollipop, kemudian candy cane. Nah, di sini biasanya juga bisa ditemui di swalayan atau di pedagang yang ada di sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian ada juga gummy candy. Berbeda dengan lollipop dan candy cane tadi, di sini candy yang terbentuk, dia mempunyai tekstur yang lebih lunak dan bisa dikatakan lebih empuk seperti itu. Kemudian marshmallow, di sini juga sama dengan gummy candy tadi, dia teksturnya soft dan mempunyai sensasi tersendiri ketika dimakan atau dikonsumsi. Kemudian jelly candy. Nah, di sini ada perpaduan dari penggunaan buah dan gula untuk dibuat sebagai jelly atau jelly candy. Yang selanjutnya di sini ada rock candy. Di sini merupakan jenis hard candy karena dia mempunyai tekstur atau kristal yang sangat keras. Bentuknya bisa kalian lihat di gambar itu. Kemudian ada nougat. Di sini dia pasti menggunakan tambahan kacang-kacangan dalam pembuatannya. Kemudian ada toffee. Dan selanjutnya ada brittle. Mungkin kalau di daerah mempunyai istilah yang lain ya, bukan brittle ya, tapi apa ya, gula kacang atau apa gitu. Saya juga mungkin di masing-masing daerah bisa berbeda. Nah, dari beberapa contoh candy tadi, pada dasarnya candy itu berdasarkan bahan dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu hard candy dan soft candy. Di mana untuk hard candy hampir semua yang digunakan adalah gula dan sedikit flavoring dan pewarna. Contoh dari hard candy tadi adalah lollipop dan rock candy. Sedangkan untuk soft candy, kemudian untuk soft candy bahannya yaitu gula ditambah dengan tidak lebih dari 5% bahan yang ditambahkan, misalnya marshmallow dan nougat. Kelompok yang ketiga yaitu candy yang sebagian besar komponen utama dalam pembuatannya itu adalah bukan gula atau non-gula. Contohnya adalah fruit, karamel, dan coklat. Kemudian di sini ada klasifikasi candy menurut teksturnya. Ada candy kristalin dan amorf. Untuk candy kristalin, di situ dikatakan bahwa kristal tersuspensi dalam larutan gula jenuh. Kemudian untuk candy amorf, dia tidak ada atau tanpa pola kristal, namun dalam bentuk beberapa tipe. Nah, lebih jelasnya di sini, candy kristalin terbentuk pada proses kristalisasi ketika pemberian panas dihentikan. Jadi proses kristalisasi itu akan
terbentuk akan terjadi ketika sudah selesai proses pemanasan. Kemudian ukuran besar dan tampak seperti kaca, contohnya seperti rok candy tadi. Ukurannya kecil dan berbentuk halus, mudah patah, misalnya adalah fondan dan fluid. Kemudian pendinginan campuran gula untuk candy kristalin harus lebih lambat atau pendinginannya tidak boleh terganggu. Untuk candy amorph itu bisa berbentuk beberapa tipe. Contohnya adalah chewy amorphous candy, ada candy amorph keras, dan yang terakhir ada gummy amorphous, yang biasanya contohnya adalah marshmallow dan gumdrops. Di sini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi derajat kristalisasi dan jenis candy. Pertumbuhan kristal pada candy kristalin atau tidak adanya kristal pada candy amorph tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu, jenis dan konsentrasi gula, metode pendinginan, bahan tambahan yang mengganggu pembentuk kristal, dan untuk suhu larutan gula merupakan indikasi konsentrasi gula. Suhu tertentu yang diperlukan harus dipenuhi untuk setiap jenis candy. Lihat pada tabel. Jadi, untuk menghasilkan kristal yang diinginkan itu menggunakan suhu tersendiri. Harus disesuaikan dengan suhu yang ingin digunakan ketika ingin membuat kristal yang karakteristiknya seperti demikian gitu. Kemudian bila suhu terlampaui, air dapat ditambahkan ke larutan gula untuk mengencerkan konsentrasi dan dapat untuk menurunkan suhu. Nah, di sini contohnya beberapa jenis candy, kemudian ada suhunya dan penggunaan gulanya. Contohnya ketika kita akan membuat fondan. Fondan itu untuk suhu finalnya yaitu berada di 114 derajat Celcius dengan sukrosa konsentrasinya sebesar 81%. Pencapaian titik didih larutan gula dan air sebaiknya dengan kecepatan rendah. Dengan meningkatkan waktu yang tersedia untuk inversi sukrosa, yang kedua untuk memberi kesempatan meningkatkan kelarutannya, dan yang terakhir untuk menghasilkan produk akhir lunak daripada pemanasan yang cepat. Kemudian faktor yang kedua adalah jenis dan konsentrasi gula. Sukrosa akan memberikan peranan untuk pembentukan kristal dan ukuran kristal yang dihasilkan itu bisa besar. Sedangkan gula invert, high fructose corn syrup, dan madu itu dapat mencegah pembentukan kristal dengan ukuran besar. Jadi apabila tidak menginginkan kristal yang dalam bentuk besar ketika proses kristalisasi, maka sebaiknya menggunakan gula invert, high fructose corn syrup, atau madu. Untuk candy amorph, konsentrasi gula lebih tinggi daripada candy kristalin karena lebih banyak gula yang ditambahkan dan lebih banyak air yang diuapkan pada suhu lebih tinggi, sehingga campuran tersebut menjadi sangat kental dan tidak dapat terbentuk kristal. Karena semakin pekatnya gula yang dipanaskan tadi, maka dalam proses pemanasan dia tidak akan dapat membentuk kristal seperti itu. Kemudian metode pendinginan dan waktu pengadukan. Untuk yang dikristalin, pendinginan baiknya dilakukan lambat, larutan gula sampai suhu sekitar 100 hingga 104 derajat Fahrenheit atau sekitar 38 hingga 40 derajat Celcius sebelum pengadukan. Begitu suhu yang diinginkan tercapai, maka langsung lakukanlah pengadukan. Kemudian, waktu pengadukan yang tepat akan menghasilkan inti kecil lebih banyak daripada larutan lewat jenuh. Dan pengadukan dapat mencegah
ikatan molekul gula dalam larutan, dan gula siap untuk membentuk kristal. Untuk candy amorph, itu terbentuk dari larutan yang sangat jenuh. Jadi kan tadi udah disampaikan bahwa untuk candy amorph, dia mempunyai konsentrasi atau menggunakan gula dengan konsentrasi lebih tinggi, sehingga dia tidak dapat membentuk kristal. Di situ dikatakan terbentuk dari larutan yang sangat jenuh, terlalu viscous, sehingga tidak terjadi agregasi molekul, solut, dan pembentukan kristal. Kemudian dalam pembuatan candy amorph, pendinginan bukan merupakan sesuatu yang kritis seperti yang ada pada pembuatan candy kristalin. Kemudian bahan pengganggu di sini dapat menurunkan kecepatan kristalisasi, membantu mencegah pertumbuhan struktur kristal tidak diinginkan, dan bisa menghasilkan pembentukan candy yang besar, kristalin, dan berpasir. Bahan pengganggu kemis dapat menurunkan jumlah solut yang tersedia untuk pembentukan kristalin. Kemudian sirup jagung mengandung glukosa dan krim asam tartar yang dapat mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada molekul non-sukrosa. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Tidak cocok digabungkan ke struktur sukrosa sehingga dapat mempertahankan kristal berukuran kecil. Kristal kecil dan tekstur candy yang halus, keduanya diperoleh dengan penambahan krim tartar atau sirup jagung ke dalam parutan gula. Untuk bahan pengganggu mekanis, di sini dikatakan bahwa bahan tersebut akan terabsorpsi ke permukaan kristal dan secara fisik mencegah sukrosa melekat pada massa kristalin. Sehingga dalam pembentukan kristalnya, kristal akan terbentuk dalam ukuran yang lebih kecil atau kecil-kecil seperti itu. Contoh bahan pengganggu mekanis adalah lemak susu atau krim, protein dalam susu, dan putih telur. Kemudian pada candy amorph, bahan pengganggu berperan mencegah kristalisasi dan menambah flavor. Jadi penggunaan bahan-bahan pengganggu tadi itu bisa digunakan untuk pembuatan candy amorph karena memang pembentukan kristal tidak diinginkan dan dapat menambah flavor dari candy yang dihasilkan. Di sini ada beberapa cara untuk tes tingkat suhu dari gula, dan di situ ada beberapa bentuk, ada treat, prill, ada softball, ada softball, dan yang lain. Di sini juga ada hard crack, kemudian liquid sugar, dan terakhir di sini contoh pembentukan kristal ketika sudah melalui proses pemanasan. Jadi ada yang treat stage itu dia masih bentuknya agak encer, kemudian softball sudah mulai padat, pinball stage dia udah lebih agak keras, dan seterusnya. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bertemu lagi ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.